Manchester United tersingkir dari Piala FA. Kalah 1-2 dari Brighton di Old Trafford. Bukan di stadion lawan loh ini, bukan di laga tandang yang sulit, tapi di rumah sendiri. Itu tuh yang bikin kekalahan ini kayak berat banget. Brighton datang tanpa status unggulan, tanpa tekanan sejarah. Mereka tuh datang dengan rencana dan pulang juga dengan hasil. Gol pertama emang datang dengan cepat. Brighton unggul lewat Brajan Gruda di menit ke-12. Sebuah gol yang lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari organisasi permainan yang tersusun rapi dengan skema matang. Manchester United mencoba merespons. Penguasaan bola agresif, menekan dari segala arah. Tapi nggak ada kontrol, nggak ada kreativitas serangan yang bisa bikin peluang berbahaya. Pola kayak gini udah terlalu sering kita lihat. Brighton gak panik. Mereka nunggu, disiplin pertahanannya rapi banget. Dan di menit ke-64, Danny Welbeck, mantan pemain Manchester United, menggandakan keunggulan. Gol itu kayak berasa simbolik, bukan karena siapa yang nyetaknya, tapi lebih ke gimana gol itu bisa terjadi. United kembali terlambat, organisasi lini belakang gak teratur, dan transisi bertahan yang hancur. Manchester United baru benar-benar hidup di menit-menit akhir. Benjamin Sesko mencetak gol di menit ke-85. Old Trafford sempat berharap. Tapi harapan itu singkat. Gak lama setelah itu, United justru malah kehilangan satu pemain setelah si Lacey mendapatkan kartu merah. Dari situ pertandingan kayak benar-benar udah selesai. Gak ada comeback, gak ada keajaiban FA Cup. Old Trafford semakin menyesakan. Kekalahan ini nggak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Manchester United menghadapi laga ini dalam fase transisi, tanpa pelatih utama permanen. Hanya Darren Fletcher yang ditunjuk jadi pelatih interim. Harusnya FA Cup ini jadi kesempatan, kompetisi yang bisa ngasih ruang buat ngebentuk momentum baru, buat ngebangun kepercayaan diri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. United kembali kelihatan kayak tim yang bermain tanpa identitas yang jelas. Bukan soal usaha, semua berlari, membuka ruang, melakukan duel. Masalahnya ada pada struktur. Gak ada pola serangan yang jelas, gak punya kekuatan yang meledak. Brighton tahu banget apa yang mereka lakuin. United malah kayak masih mencari. Dan inilah yang paling mengkhawatirkan. Karena ini bukan pertama kalinya, dan mungkin bukan yang terakhir. Kekalahan ini juga mempertegas satu hal. Manchester United kini kehabisan margin kesalahan. Dengan tersingkirnya dari FA Cup ini, kesempatan buat menangin trofi udah nggak mungkin. Tekanan di Liga juga bakal semakin berat. Setiap hasil buruk berikutnya bakal selalu dikaitkan dengan satu pertanyaan. Mau kemana sih arah klub ini? Pergantian pelatih gak ngejawab hal itu. Skuad yang ada belum memberi kepastian yang meyakinkan. Dan hasil seperti ini hanya memperbesar keraguan. Brighton pantas menang. Mereka lebih siap, lebih terorganisir, dan lebih berani. Manchester United sekali lagi harus nerima kenyataan pahit. FA Cup sudah berakhir. Bukan di final, bukan di semifinal, tapi di putaran ketiga, di Old Trafford. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan hanya karena kekalahannya, tapi fakta bahwa hasil ini terasa, terlalu familiar.